Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan dengan kembali bersedia menerima firman-Nya di hari ini. Dengan percaya firman Allah ini akan menjadi semangat bagi kita untuk memaknai kehidupan kita seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sampai di waktu kini. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu yang terus menopang kehidupan kami. Berkenan kami yang Engkau kasihi ini Tuhan, kembali Engkau anugerahi firman Allah, agar itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan hari ini, besok dan seterusnya, tetap dengan setia kepadamu. Karena dalam kesetiaan kepadamu ada janji keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Hagai pasalnya yang kedua, ayat 16 sampai 20. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Masa depan yang lebih baik adalah janji Tuhan. Saudaraku, saya selalu mengatakan kepada jemaat, mudah-mudahan masih diingat, bahwa sangat berbeda sekali antara ramalan dengan nubuatan. Ya. Kita tahu saudaraku, ramalan itu adalah buah dari pikiran manusia yang diucapkan oleh manusia kepada sesamanya manusia. Kita biasa kenal istilah peramal, ya. Ada banyak para peramal yang sangat terkenal. Kita ambil contoh saja Mama Loren, ya. Sementara nubuatan itu adalah buah pikiran Tuhan, perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Ya, jadi saya kembali di awal khotbah tadi, saya katakan dengan tegas, antara ramalan dengan nubuatan itu sangat jauh berbeda. Bukan cuma berbeda, tapi sangat jauh berbeda. Artinya saudaraku, ramalan itu bukan sesuatu yang pasti. Karena apa yang dikatakan manusia bukan yang menentukan hidup manusia.
Tetapi nubuatan itu sesuatu yang pasti. Pasti akan terjadi. Tidak ada yang dinubuatkan oleh para nabi di zaman perjanjian lama dan tidak digenapi di perjanjian baru. Tidak ada. Semua tergenapi. Karena apa? Karena Allah yang berbicara. Siapa Allah? Dia yang menentukan hidup kita. Semua ada dalam kewenangannya. Kembali saya katakan seperti yang Ayub katakan. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua ada dalam kewenangan Tuhan. Dalam kitab Mazmur 127 ayat 1. Ada dua penekanan di sana dikatakan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia orang yang berjaga-jaga. Artinya semua ada dalam peran Tuhan. Ya. Ini yang mau disoroti oleh tema khotbah kita, saudaraku. Dikatakan di situ tertulis, masa depan yang lebih baik adalah janji Tuhan. Janji Tuhan, bukan janji manusia. Kenapa? Mari kita lihat seperti yang saya katakan tadi. Seorang peramal yang hebat, dikagumi, luar biasa dan seterusnya. Tapi dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa tentang dirinya. Katakan saja saya ambil contoh tadi Mama Loren. Sekarang mana sosok Mama Loren? Tidak ada. Kenapa? Dia sudah mati. Dia sendiri tidak berdaya untuk bagaimana menentukan hidupnya ke depan. Tapi mari kita bicara Tuhan, saudaraku. Betul dia mati, tapi untuk menebus dosa kita. Tapi dia bangkit, dia naik ke sorga. Dan dia hidup selama-lamanya. Ini alasan kenapa tema kita mengarahkan kita untuk melihat janji Allah. Bukan janji-janji yang diucapkan oleh para peramal. Nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Berapa banyak orang yang dikecewakan, saudaraku, dengan janji-janji itu. Tapi kalau dalam Tuhan, tidak ada yang akan Tuhan ingkari. Janji Tuhan satu. Ketika kita taat, kita akan sampai ke sorga. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Kenapa? Karena manusia modern, mungkin termasuk saya dan Bapak Ibu, ya, kita lebih percaya kepada ramalan daripada kepada firman Allah. Betul atau betul Bapak Ibu? Mudah-mudahan saya salah. Jika kita katakan tidak betul Pak Pendeta. Tapi mari kita lihat ada berapa banyak orang, mungkin termasuk kita, yang percaya kepada ramalan bintang. Lahirnya bulan berapa? Oh, bintangnya Gemini. Oh, bintangnya Leo dan seterusnya. Kamu orangnya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begitu. Kamu akan mendapatkan keuntungan begini di bulan ini, tapi di bulan depan kamu akan mengalami kerugian, bla 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 dan seterusnya. Kita berbicara dari tulisan orang, bukan dari firman Allah. Kita tidak pernah melihat Allah secara utuh. Kita masih mau menggiring diri kita untuk berkiblat kepada buah pikiran manusia. Manusia boleh pintar, saudaraku. Manusia boleh memiliki pikiran yang cemerlang, gagasan yang luar biasa. Tapi bukan dia yang menentukan. Sehebat-hebatnya teknologi bisa menjawab kebutuhan manusia. Tetapi mari kita lihat berapa banyak teknologi yang juga menghancurkan masa depan manusia. Media sosial, tidak sedikit orang terjebak di dalamnya, bermain api di dalamnya. Karena mengikuti perkembangan yang ada tanpa melibatkan Tuhan. Amsal 1 ayat 7a katakan, saudaraku, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi jangan kita bodohi Tuhan karena kita punya pengetahuan.
Jangan kita lebih percaya kepada buah pikiran manusia yang meramal kita daripada Tuhan. Ingat saudaraku, saya akan selalu katakan Tuhan kita Tuhan yang pecemburu, yang tidak mau diduakan. Kembali ke jalan Tuhan. Minta petunjuk hanya kepada Tuhan. Percayakan hidup kita ke dalam Tuhan. Ingat saudaraku, firman Tuhan sudah katakan, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Kematian memang semua orang akan miliki, tapi mati dalam Kristus adalah kebangkitan, adalah kehidupan bagi kita. Tapi kalau para peramal, kamu akan mati, kamu akan mati. Ketakutan yang diarahkan kepada kita. Kamu akan gagal, kamu akan mengalami musibah dan seterusnya. Saudaraku, kendati pun kita mengalami musibah dalam Tuhan, kendati pun kita mati dalam Tuhan, itu berkat untuk kita. Amin. Kita tidak ditakut-takuti sama Tuhan sepanjang kita beriman. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Dia kehilangan harta, kehilangan pangkat, kehilangan nama besar, kehilangan orang-orang. Dia tidak pernah takut, saudaraku. Dia nggak peduli dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dia tetap imannya kepada Tuhan. Walaupun istrinya ajak dia, ayo kutuki Tuhanmu. Ayub 2 ayatnya ke-9. Tapi Ayub bilang, tidak. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi yang buruk? Tidak. Ayub sama sekali tidak menolak keadaannya sepanjang itu yang menjadi keputusan Tuhan. Tapi kalau manusia berbicara, kita akan dikuasai dengan ketakutan. Ya. Ini yang harus kita tahu, saudaraku. Kita pegang janji Tuhan. Ya. Dalam kalimat terakhir, ya, bacaan kita dikatakan begini, mulai dari hari ini aku akan memberkati, aku akan memberi berkat. Ya. Mulai dari hari ini, kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara pegang janji Tuhan, saudara terus menyembah Tuhan. Firman Tuhan dalam kalimat terakhir katakan mulai hari ini Tuhan akan berikan berkat kepada kita. Coba Bapak Ibu Saudara, adakah sesuatu yang bisa kita bandingkan di muka bumi ini dengan berkat Tuhan? Lalu kita katakan yang ada di dunia ini lebih wah daripada berkat Tuhan. Hati-hati kita menjawabnya. Karena Tuhan tidak mau dinomorduakan, tidak mau diabaikan. Dia mau dinomorsatukan. Karena berkat yang datang dari Tuhan itulah sorga. Amin. Bukan hanya makanan, bukan hanya pangkat, bukan hanya nama besar, bukan hanya harta. Firman Tuhan sudah katakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari kasih karunia Allah. Jangan takut berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, jangan gelisah. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun dalam hidup ini. Pasrahkan kepada Tuhan. Tema khotbah kita yang hari Senin kemarin dia katakan, ya, perlukah cara-cara yang tak pantas? Tidak perlu. Ikuti jalan Tuhan. Apa yang terbaik untuk kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan berikan kepada kita. Dia katakan di kalimat terakhir bacaan kita, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kita akan diberi berkat. Jadi saya pikir firman Tuhan ini baik sekali, saudaraku, supaya mulai kita tidak mencari apa kata orang, kita tidak ke peramal, kita tidak ke dukun, kita tidak buka majalah lalu baca-baca, oh bintang saya untuk bulan ini bilang apa ya. Tidak. Bicara ke Tuhan. Tidak ada mustahil dalam Tuhan. Tidak ada. Tuhan sudah bilang, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Ini janji Tuhan. Tema khotbah kita katakan, yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik adalah janji Tuhan. Bukan janji peramal, bukan janji para dukun, bukan janji tulisan-tulisan di dalam majalah-majalah. Bukan, tapi janji Tuhan, yaitu firman Allah. Selamat bergaul dengan Allah, nikmati janji Allah, itulah berkat sempurna untuk saudara dan saya. Karena janji Allah membawa kita kepada sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau berikan kami pengertian.
untuk bisa membedakan apa yang lahir dari buah pikiran manusia dengan apa yang datang dari pikiran Allah, perkataan Allah. Berkenan Tuhan kami bisa membedakan itu sehingga kami bisa memilih, dan kami akan memilih apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau janjikan. Karena apa yang datang dari Tuhan itu kekal adanya, itu sorga bagi kami. Jangan biarkan kami bodoh, ditipu oleh kata-kata manis orang-orang yang mencari keuntungan di balik dalih kalimat kata-kata yang mereka sampaikan. Biarkan kami hanya bertanya kepadamu dan meminta kepadamu dan berserah kepadamu. Kan dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini, besok dan seterusnya. Karena itulah sorga bagi kami. Ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.